inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan misla dhalik thumma yakunu mudghatan misla dhalik thumma yursalu ilaihi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimati bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyin aw sa'idin fawalladzi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluhu wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlil jannati fayadkhuluha. Dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di situ ada tambahan wa huwa shadiqul masduq. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah as-shadiq al-masduq. Apa yang dimaksud shadiq dan apa yang dimaksud masduq? Shadiq itu artinya jujur dalam ucapan. Masduq itu artinya jujur dalam wahyu yang disampaikan. Jadi benar dalam ucapannya dan benar pula wahyu yang disampaikan. Makanya Ali radhiyallahu anhu mengatakan, wallahi tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam kadzab wa la kudhib, dia tidak berdusta dan dia tidak didusta. Kalimat as-sadiq adalah keseharian Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berkata kecuali kejujuran. Disebut as-sadiq. Kalau ngomong tidak pernah dusta itu disebut sadiq. Adapun masduq, wahyu yang disampaikan Jibril dari Allah Azza wa Jalla kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah masduq. Memang dibenarkan. Bukan karang-karang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasul tidak pernah menyampaikan wahyu itu dari hawa nafsunya. Tapi Rasul menyampaikan wahyu itu memang wahyu yang diwahyukan kepadanya. Kenapa di sini Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu memulai dengan kata-kata as-sadiq al-masduq? Dia benar ataupun jujur dalam kata-katanya dan dibenarkan wahyu yang disampaikan kepadanya. Kenapa didahului dengan kata-kata itu? Sementara di dalam 40 hadis ataupun lebih dalam kitab Arba'in Nawawi tidak ada kata-kata hadis yang dimulai dengan kata as-sadiq al-masduq kecuali hadis Abdullah ibn Mas'ud. Karena yang akan disampaikan ini perkara gaib. Jadi yang akan disampaikan ini bukan perkara biasa, tapi perkara gaib. Soal bagaimana manusia itu diciptakan di dalam janin seorang ibu ini perkara gaib. Bukan perkara yang nampak. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa setelah usia 40 hari ketiga kalinya, berarti 120 hari, situ Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk meniupkan ruh, kemudian mencatat rizkinya, mencatat ajalnya, mencatat amalnya, dan mencatat akhir hidupnya baik ataukah tidak baik. Ini kan semua perkara gaib. Kita tidak tahu. Makanya kemudian hadis ini dimulai dengan kalimat wa huwa shadiq al-masduq. Itu faedah dari kalimat as-sadiq wal masduq. Baik, sebelum saya menjelaskan tentang isi daripada hadis yang keempat dari hadis Arba'in Nawawi, sebagaimana biasa kita kenalan dulu dengan rawi hadis. Rawi hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, kunyahnya adalah Abu Abdurrahman atau dikenal dengan Ibnu Ummi Abdi, dan dia adalah Abdullah ibn Mas'ud al-Khudhali dari kabilah Khudhail. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an yang meninggal pada tahun 32 Hijriah ini adalah seorang sahabat Rasul, dan dia orang faqih, orang cerdasnya dari kalangan sahabat Rasul. Dan dia seorang qari Al-Quran
bahkan seorang muhaddits, ahli hadis. Karena dia salah satu daripada perawi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia juga termasuk as-sabiquna fil Islam. Orang yang mula-mula masuk Islam, tergolong dari 7 sahabat dari 6 sahabat yang sebelumnya sudah masuk Islam. Dia nomor urut ke-7-nya. Karena dia yang mengatakan sendiri bahwa aku adalah orang yang ke-7 setelah 6 para sahabat yang sebelumnya masuk Islam. Artinya betul-betul di as-sabiqunal awwalun. Kemudian juga dia adalah pembantu Rasul, suka membawa sendal Nabi dan suka membawa siwak Nabi. Jadi kalau safar, dia selalu membawa siwak Nabi. Kalau Nabi hendak bersiwak, diberikan siwak. Kalau Nabi hendak mencopot sandal, dicopotkan sandal. Kalau Rasul hendak memasang sandal, dipasangkan sandal. Dia adalah sahibu na'lai Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemilik 2 sandal Rasul dan juga siwak. Dia termasuk sahabat yang melakukan hijrah 2 kali. Hijrah pertama ke Ethiopia Habasyah, yang bernaung di Raja Ashamat bin Afjur atau Raja Ethiopia. Kemudian yang kedua hijrah ke Madinah. Artinya memang betul-betul dia mengalami tekanan-tekanan dakwah sehingga harus hijrah ke Habasyah, Ethiopia. Dan dia orang yang salat kedua kiblat. Pertama kiblat ke Baitul Maqdis, kemudian dialihkan kiblat ke Baitullah Al-Haram. Dan hebatnya dia orang yang pertama kali menjaharkan qiraah Al-Quran setelah Nabi di Mekah. Tidak ada orang berani ngaji di depan orang kecuali Abdullah ibn Mas'ud di zaman itu, di awal-awal Islam setelah Rasul. Dan Abdullah ibn Mas'ud juga pernah menjadi qadhi di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di Kufah, dan beliau meninggal saat kekhilafan Utsman ibn Affan radhiyallahu. Sedikit saya akan menjelaskan biografi Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Sebab masuk Islamnya, jadi suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar ini sedang jalan-jalan. Rupanya berjumpalah Abdullah ibn Mas'ud yang ketika itu bekerja kepada seorang yang bernama Uqbah ibn Abi Mu'aid. Uqbah bin Abi Mu'aid orang paling celaka. Dialah yang meletakkan kotoran di pundak Rasul saat sujud. Lah Abdullah ibn Mas'ud ini bekerja kepada orang ini, Uqbah bin Abi Mu'aid. Di Nabi SAW dan Abu Bakar kemudian berjumpa dengan Abdullah bin Mas'ud yang sedang menggembala kambing. Jadi kata Nabi SAW, wahai Ummi Abdin, adakah kambing-kambing yang bisa diminum air susunya? Katanya Abdullah bin Mas'ud, dia mengatakan, wahai Tuan, saya tidak bisa memberikannya karena ini milik orang, saya hanya menjalankan amanah saja. Maka Rasul mengatakan, kalau begitu ya sudah, ada enggak kambing yang tidak ada air susunya? Maksudnya kambing itu tidak beranak. Akhirnya kata Abdullah bin Mas'ud, ada. Maka diserahkan kambing yang kering susunya, sama sekali ada susunya. Kemudian diusaplah kambing itu, tiba-tiba penuh air susu. Tentu hal seperti ini yang pertama kali dilihat oleh Abdullah bin Mas'ud, disangka sihir. Kok bisa mengusap kambing yang tidak mengeluarkan air susu, tiba-tiba air susunya penuh? Maka Abdullah bin Mas'ud pun tertarik ingin belajar. Dia mengatakan, ya Rasul, alim. Rasul, ajarkan itu ilmu itu kepadaku, kata. Maka Rasul SAW mengatakan, nanti kamu datang ke tempat saya.